Shalom saudara-saudara, adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Kalau pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online, ibadah live streaming di GBI Rema Ilahi. Puji syukur kita naikkan kepada Bapa kita di surga atas pimpinannya yang Tuhan berikan kepada kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing dalam sepanjang minggu ini. Pada malam hari ini saya akan membawakan tema, yaitu kesembuhan ilahi perlu kita membangun iman. Segala sesuatunya yang kita inginkan, yang kita pergumulkan, perlu adanya iman yang teguh. Dalam Ibrani 11 ayat 1, yaitu tentang pengertian iman. Kita melihat Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah menjadi dasar daripada iman untuk kita semua. Apapun yang menjadi pergumulan kita atau impian kita, memang harus didasari dengan iman atau pengharapan, atau suatu pengharapan yang akan terjadi, yang akan datang. Dan setelah realisasi, setelah menjadi kenyataan, menjadi bukti, adalah hasil daripada pengharapan kita, karena kita imani. Memang ada beberapa hal untuk membangun iman. Yang pertama adalah iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan Kristus Yesus, yaitu di Roma 10 ayat 17. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita melihat, kita membaca atau kita mendengar cerita tentang seorang lumpuh yang ada di serambi kolam Bethesda, di mana kita melihat dari firman ini bahwa orang lumpuh ini adalah sudah 38 tahun mengalami penderitaan atau lumpuh dan tidak sembuh-sembuh sampai pada saat itu. Kenapa dia ada di dekat kolam Bethesda? Karena pada zaman itu ceritanya bahwa sewaktu-waktu kolam Bethesda itu digoncangkan oleh malaikat Tuhan, sehingga siapapun yang lebih awal, lebih terdahulu masuk ke dalam kolam Bethesda itu, maka ia akan sembuh. Tetapi saudara, kita melihat orang lumpuh ini yang sudah mengalami sakit 38 tahun, yang kondisinya yang sangat parah, sehingga ia tidak bisa masuk ke dalam kolam, oleh karena banyak orang-orang yang masih lebih kuat daripada mereka. Dan pada saat itu Tuhan Yesus sudah tahu, Tuhan Yesus sudah mendengarkan keluhan orang lumpuh ini, dan saat itu yang mendekati orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu ketika ditanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa, "Maukah engkau sembuh?" Orang lumpuh itu menjawab bahwa, "Saya tidak mau bisa masuk kolam
Tidak ada yang mengangkat saya masuk kolam. Saudara yang kekasih dalam Kristus, orang ini mau sembuh. Memang percaya bahwa kalau masuk ke dalam kolam itu sembuh karena melihat kesaksian, karena mendengarkan orang-orang yang telah sembuh. Tetapi orang ini tidak tahu kalau Tuhan Yesus ada di depannya, bisa menyembuhkan tanpa masuk kolam. Saudara-saudara yang kekasih, kadang-kadang kita tidak menyadari. Kita melakukan upaya yang begitu menguras tenaga, mengambil waktu yang panjang, mendengarkan orang-orang, mendengarkan berita sana-sini, untuk mencari jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang memberikan kesembuhan ilahi. Kita menghabiskan waktu banyak. Kita mendengarkan berita, cerita tentang orang-orang untuk keluar dari masalah kita, baik masalah ekonomi atau sakit penyakit atau masalah apapun. Kita membuang waktu untuk mencari jalan keluarnya. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar, bahwa bersama dengan Tuhan aku dapat keluar dari masalah, atau di dalam Tuhan aku dilepaskan oleh sakit penyakit. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat iman orang ini, maka Tuhan Yesus mengatakan, berjalanlah dan angkat tilangmu. Maka seketika itu orang lumpuh ini berjalan dan sembuh secara total. Juga kalau kita melihat cerita tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan, di mana kita bisa merenungkan di sini. Perempuan ini sudah mengalami sakit penyakit 12 tahun pendarahan. Dikatakan di sana bahwa telah menghabiskan banyak atau biaya, bahkan segala sesuatu yang dimilikinya, segala sesuatu yang dipunyainya telah habis untuk berusaha mendapatkan kesembuhan. Bahkan dikatakan bahwa telah banyak tabib yang bertemu dengan dia, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Kalau dulu, pada zaman dahulu kala, itu yang disebut dengan tabib adalah orang-orang yang menyembuhkan seperti dengan paranormal atau perdukunan. Itulah yang dicari orang pada zaman saat itu. Ketika perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun ini mendengarkan cerita, mendengarkan kesaksian bahwa Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, banyak melakukan kesembuhan-kesembuhan. Orang lumpuh dapat berjalan, orang tuli dapat mendengar, orang bisu dapat berbicara, bahkan orang mati bisa berjalan atau bangkit dari kematiannya. Jadi sebelum perempuan menderita 12 tahun pendarahan ini mendengarkan berita lebih dahulu, jadi ada penyampaian Injil, ada pemberitaan, ada kesaksian-kesaksian lebih dahulu diterima oleh perempuan yang sakit ini. Maka ada iman. Maka iman timbul dalam hatinya karena mendengar cerita tentang Yesus, mendengar
firman Tuhan, mendengar kesaksian-kesaksian. Makanya iman yang tadi, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan itu sendiri. Nah, maka perempuan yang pendarahan selama 12 tahun ini, ada iman yang timbul dalam hatinya. Walaupun hampir sama dengan orang yang lumpuh 38 tahun ini, bahwa ia tidak mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih kuat dari mereka, karena sakitnya sudah parah. Tapi ada iman, ada usaha untuk mendekati Tuhan Yesus. Bahkan perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, timbul dalam hatinya, iman dalam hatinya, mengatakan bahwa asal ku jubah Yesus, aku akan sembuh. Mari kita merenungkan bersama-sama akan cerita ini. Ada iman yang timbul dalam hati perempuan yang sakit ini. Walaupun tidak sampai bertemu dengan Tuhan Yesus, berbicara langsung dengan Tuhan Yesus, menjamah Tuhan Yesus, didoakan langsung oleh Tuhan Yesus, tetapi ada iman yang kuat. Ada tindakan profetik dan memperkatakan bahwa asal ku jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan seketika itu juga, saudara, perempuan itu sembuh. Ketika saya di pekerjaan saya, ada rekan saya yang juga mengalami pendarahan. Yang pada saat itu teman kerja itu mengalami pendarahan sudah 2 minggu. Yang memang awalnya saya tidak tahu kalau teman kerja saya itu mengalami pendarahan. Tetapi teman dekatnya dia sedang berbicara dengan saya, kami ngobrol dengan dia, dan timbul arah ke sana. Yang namanya Dewi atau teman kerja itu, dia menceritakan bahwa Dewi sudah 12 hari atau 2 minggu pendarahan. Dan pada saat itu saya tergerak untuk bersaksi. Orang-orang yang mengalami kesembuhan di gereja kita, di gereja GBI Rema Ilahi, bahwa banyak orang yang disembuhkan karena kesembuhan ilahi, yaitu didoakan dengan memakan minyak urapan. Dan saat itu saya menceritakan kesaksian-kesaksian orang yang mengalami kesembuhan di jemaat GBI Rema Ilahi. Bahkan keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya mengalami juga kesembuhan ilahi. Dan akhirnya teman kerja itu yang pendarahan 12 hari, saya mengajak dia untuk berdoa bersama-sama dengan memakan minyak urapan. Ya memang pada saat itu tidak langsung sembuh, karena saya menyarankan kalau sampai di rumah minumlah minyak urapan ini dan olesilah tubuhnya, dan percayalah Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Dan akhirnya saudara-saudara, keesokan harinya teman kerja itu sembuh pendarahan, sembuh dari pendarahannya. Menurut temannya dia, teman dekatnya dia yang cerita tentang pendarahan selama 12 hari ini, dia mengatakan bahwa dia parah, bahkan sampai katanya kayak memotong ayam darahnya. Berarti dia parah. Tetapi teman saya ini yang pendarahan 12 hari ini, dia nggak berani ke dokter, karena katanya kalau ke dokter biayanya mahal, dan juga ada istilahnya namanya dikuret, dibersihkan. Hanya itulah yang membuat dia nggak mau ke dokter atau ke rumah sakit. Dan akhirnya ketika dia sembuh dari pendarahan, untuk memastikan
dia sudah sembuh atau kondisi bayi dalam kandungannya itu, maka dia ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, setelah sampai di rumah sakit atau setelah dia periksa, akhirnya hasilnya dokter mengatakan bahwa puji Tuhan, bayinya sembuh atau bayinya sehat. Akhirnya teman saya itu mengalami kesembuhan, pendarahannya berhenti. Bahkan kandungannya normal dalam hari ini sampai dia melahirkan. Bahkan anak itu sehat dan anaknya sudah bertumbuh besar. Nah, itulah kesaksian kejadian yang teman saya alami di tempat pekerjaan saya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, memang teman saya ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi teman saya ini sudah mendengarkan berita, mendengarkan kesaksian dari pendengarannya, hingga dia mau percaya ada kesembuhan ilahi, ada kesembuhan daripada Yesus Kristus. Maka ia sembuh. Itu yang pertama tadi. Sekarang yang kedua, iman tanpa perbuatan mati. Itu terdapat dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ya, iman tanpa perbuatan itu akan mati. Artinya, iman kita harus bekerja sama dengan perbuatan kita untuk mencapai dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita pergumulkan, mungkin sakit atau masalah. Contohnya dibarengi atau kerjasama dengan perbuatan. Kita tidak hanya beriman untuk sembuh. Seperti orang yang pendarahan 12 tahun, teman saya yang pendarahan itu, atau orang yang lumpuh 38 tahun itu, bukan hanya percaya bahwa ada kesembuhan ilahi, tetapi ada kerjasama, ada usaha untuk mencapai itu. Dia mencari Yesus, dia mendengarkan firman Tuhan, dia banyak merenungkan firman Tuhan, banyak masuk dalam hadirat Tuhan, puji-pujian, penyembahan. Terlebih ada koreksi diri, ada pertobatan. Karena setiap pencobaan, setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita adalah suatu proses untuk kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Kalau kita lulus, bisa melewati dari masalah yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Kalau yang kecil aja kita tidak bisa lewati, maka yang lebih besar kita nggak bisa melewati. Jadi ada masalah atau sakit penyakit atau problem yang Tuhan izinkan adalah suatu proses untuk kita dimurnikan, untuk kita naik ke jenjang yang lebih tinggi. Disertai dengan perbuatan. Kembali lagi saya katakan bahwa kita harus bisa mengoreksi diri. Kita harus mengoreksi diri, apakah saya ini ada kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada pertobatan agar kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Di Yakobus 5 juga mengatakan bahwa doa orang benar
sangat besar kuasanya. Jadi untuk doa kita atau iman yang kita sedang pergumulkan itu, memang ada pembenaran, ada kebenaran dalam diri kita, agar kuasa doa kita, agar apa yang kita imani itu bisa terjadi. Sekarang yang ketiga, waktu tunggu Tuhan, yaitu kita bisa lihat di Roma pasal 4 ayat yang ke-20 dan 21. Yang berbunyi, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, ini adalah cerita tentang Abraham dan Sarah. Ketika Abraham dan Sarah dijanjikan Tuhan untuk mendapatkan keturunan, Sarah itu tertawa karena ketidakpercayaannya dia. Karena menurut pikirannya dia, masakan aku yang sudah lanjut umur, masakan aku yang sudah mati haid, aku akan punya keturunan. Jadi bagi Abraham dan Sarah itu sangat mustahil, itu sangat tidak mungkin. Tetapi di ayat ini dikatakan bahwa tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu karena tidak masuk akal. Mereka itu sudah lanjut umur. Abraham dikatakan sudah mati pucuk. Sarah dikatakan bahwa seorang yang mandul, mati haid. Itulah yang dikatakan ketidakpercayaannya dia. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Seperti orang yang lumpuh tadi 38 tahun. Memang adalah suatu kemustahilan. Orang ini sudah sakit parah. Bahkan tabib banyak yang sudah mengobati mereka, tidak sembuh. Tetapi karena imannya, ada perbuatan, ada usaha untuk mencari Tuhan, Abraham terhadap janji Allah, ia diperkuat oleh imannya. Memang kita harus menyampaikan firman Tuhan itu, kita minta pimpinan Roh Kudus agar firman itu dapat menjadi nyata. Orang ini, orang sakit, orang lumpuh, orang pendarahan, sebelumnya mungkin orang tidak mendengarkan. Sebelumnya orang tidak percaya akan berita tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi karena ada kesaksian, ada yang memperdengarkan, ada yang memperkatakan, ada bukti kesaksian, kesembuhan ilahi, maka orang yang pendarahan, orang yang lumpuh, bahkan mujizat-mujizat yang lain diceritakan oleh, atau apa yang dialami oleh orang yang mengalami kesembuhan daripada Tuhan Yesus pada zaman dahulu kala, maka timbul imannya. Ia berusaha mencari tahu di manakah Yesus. Ayat yang ke-21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Abraham percaya kepada janji Tuhan,
kepada janji firman bahwa walaupun kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk punya keturunan, tetapi Abraham percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Sehingga Abraham dikatakan bahwa bapa dari segala orang percaya. Maka keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut yang tidak bisa dihitung. Bahkan Sarah dan Abraham dikatakan bahwa ibu dari segala bangsa-bangsa, bapa dari segala bangsa-bangsa, karena disitulah lahir keturunan raja-raja atau timbul bangsa-bangsa yang besar. Dari renungan kita pada malam hari ini, yaitu kesembuhan ilahi perlu untuk membangun iman. Saya simpulkan, yang pertama, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, iman harus disertai dengan perbuatan. Karena perbuatan tanpa iman mati. Yang ketiga, waktu tunggu Tuhan. Artinya, segala sesuatunya, waktunya ada di tangan Tuhan. Indah pada waktunya. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Biarlah Roh yang Kudus akan memberkati firman-Nya. Kita dapat merenungkan dalam kehidupan kita, agar apa yang saudara dan saya imankan pada saat ini menjadi pergumulan saya dan saudara pada saat ini. Kita imani. Iman harus dibarengi dengan kerjasama. Kita harus percaya dan kita harus tunggu waktunya Tuhan. Amin.